sabar nih ngelihat PMSL dengan tipikal-tipikal fight dan juga mental dari player-player ini. Makin kebukti nih, kenapa scrim itu di streamingin kayak gini, buat ngelihat mental scrimnya sekokoh ini. Ketika di PMSL Iya. kokoh kayak gini apa enggak? Match-nya bisa ngimbangin nggak gameplaynya Nah, gitu pas. Itu yang gue pengen lihat dari dulu pas. Karena ada tim-tim itu yang scrim warrior gitu loh pas. yoi, Pas scrimnya pas bagus, chickennya turnamennya, iya. banyak. Pas tanding beneran goyang gitu. Itu Apalagi mental-mental nih pas online. online warrior ya banyak online warrior. Yoi, soalnya kan scrim rata-rata online kan. Sementara kalau PMSL kan mereka harus menetap di suatu negara yang ditunjuk, terus mainnya juga offline stage gitu. Jadi terpaan-terpaan cobaannya juga pasti makin banyak dari segi cuaca, dari segi makanan, dari segi mental Suasana gitu. lawan-lawan juga, betul. Kalau di venue kan di stage kan kenok satu, mampus! Langsung diras, langsung Meskipun di mampusnya dan bahasa masing-masing ya pas. iya Ya. betul. Tapi kadang mereka ya kalau tahu yang dijatuhin itu tim dari negara mana, Oh, mereka ngikutin mampusin versi bahasanya. negara mereka. Iya. Iya itu pada niat-niat sih pas pada pelajarin gitu kan kata-kata yang buat downin lawan pakai bahasa lawan gitu. Yoi, dan sekarang cobaan nih buat RRQ yang bertemu dengan Bigetron, di mana RRQ sedang dalam kondisi yang tidak prima karena mereka dibuat pincang tadi oleh tim Kagendra. Smoke akan mereka pop up, kali ini bakal ada push dari tim Bigetron. Popeyes menahan di arah dalam sana, tapi tiba-tiba Arak bisa mendapatkan satu salvo dipulangkan. Dan Bigetron akhirnya bisa membalaskan dendam akan kekalahan mereka dari tim RRQ. 2-1 skor sementara antara Bigetron dan juga RRQ di Scrim. Ya karena ini scrim menurut gua meskipun levelnya scrim tapi ini last preparation untuk tim-tim juga menuju ke PMSL sehingga Yap. gue lumayan yakin mereka mungkin nggak all out tapi tetap seriusnya tinggi banget dibanding dengan mungkin latihan mereka sehari-hari karena ini final preparation apalagi masih ada juga yang trial Betul. makanya ini yang menurut gue seru banget sih trialnya ini yang bikin kita tuh penasaran ini siapa yang dimainin ini siapa yang lagi coba karena main yang dari PMNC pas baru bisa di trial sekarang kan. Betul, after PMNC-nya kemarin kelar gitu. Malah beberapa desas-desus tuh terdengar nggak cuman, gua nggak mau sebut nama timnya ya, nggak Ya. cuman player ya, tapi ada satu tim yang diminati oleh satu manajemen tertentu untuk persiapan mereka di season berikutnya. Nah, itu aja kuncinya. Tapi tiba-tiba Kagendra yang tadi berhasil menculik satu pemain dari tim RRQ, kali ini mereka juga disambangi oleh pemain dari Bigetron yang sudah mulai memanas di Miramar. Apakah sekarang King of Miramar bakal dipegang oleh Bigetron? Kita bakal saksikan di PMSL Spring nanti. Juga raja yang terbaik, yang terkuat ditentukan di turnamen, bukan di scrim, Bas. Betul. Makanya gue bilang apakah nanti mereka bakal mengemban titel King lagi setelah sekian lama luput dari nama King of Candy. Karena kali ini kita berpindah juga bertukar tim nomor 4. Ada Talon sedang melakukan fight, malah Talon yang tumbang. Tobelo tumbang kali ini, kalah fight bersama dengan tim Alliance. Tapi lihat dari Axel, tampaknya dari posisi yang cukup enak untuk mencoba flank ke arah lawannya. Tapi setelah dia gagal, sekarang dalam posisi yang cukup berbahaya karena jepit dari dua angle yang berbeda. Shotgun dikeluarkan, tampaknya dari Axel dapetin satu, apakah bisa dapetin dua, langsung prone shoot. Tapi gagal mendapatkan seorang Terry. Misery rescue, apakah dia bisa mengubah keadaan? Last player standing bagi tim Talon. Yang kali ini langsung mengambil lower ground, turun, pindah kursi dan posisinya tidak ideal karena langsung bisa dimakan oleh Olio yang di bagian atas high ground. Jadi pindah dan segala macamnya mereka pindah. Terus ada beberapa perpindahan juga yang dilakuin sama tim-tim lain. Itu malah bisa gue bilang kedua juga sih. Atau ini yang ketiga, yang kedua itu. Yang pertamanya itu ketika EVOS ngedatengin beberapa player ya. Kayak KF, regenerasinya EVOS, regenerasinya beberapa tim-tim lain kayak RRQ sama Boom. Itu menurut gue juga seru di 2000 berapa itu ya? Itu kayak 2021. Iya, 2021 antara 2021 atau 2022 gitu. Transfer yang tadi gue bilang. Ya, tapi memang ini yang kali ini sih cukup besar ya. Apalagi kan ini oke lah. belum pernah diumumin sih pas. Kalau diumumin juga pasti para penonton juga setuju gitu bahwa ini salah satu yang paling seru yang pernah terjadi karena banyak banget yang pindah di seluruh region SEA gitu pas. Kita lihat beberapa dari tim Thailand udah mulai ngumumin kan roster-roster mereka. Itu juga banyak nama-nama besar yang pindah, yang switch. Dan juga nanti kita bakal lihat juga nanti untuk Indonesia, untuk Malaysia, semuanya bakal ngumumin dan menurut gue sih seru-seru pas. Ya, dan yang patut kita lihat juga sekarang keganasan dari Bigetron karena sekarang mereka ingin menambah pundi eliminasi mereka. Berikutnya bertemu dengan Alpha dengan Lowe Dark sebagai pemain terakhir mampu untuk menghentaskan pemain terakhir dari Alter Ego Alpha.
ditumbangkan dan Bigetron kali ini mereka mampu untuk bisa mengemban eliminasi yang begitu banyak. 13 eliminasi yang mereka kumpulkan. Untuk memperbutkan kota-kota mereka masing-masing pasti. Hingga menang kalah hasil scrim apapun tuh gak masalah. Yang penting satu, gue gak boleh kalah di kota gue ngerebutin spot drop gue di awal-awal. Ya, sisanya tinggal objektif dari tim-tim masing-masing lah. Mereka pengen metode latihan apa yang mereka terapkan di scrim yang sedang mereka lakukan untuk saat ini. Sementara Bumi Sport kayaknya mereka juga sedang memancing perang karena mereka juga sedang mengumpulkan pundi eliminasi. Bahkan kali ini mendapatkan satu dari tim Alliance Olio. Ditumbangkan ketika sedang melakukan sebuah pergerakan, 2 tumbang dari tim Alliance kali ini. Bumi Sport memotong dengan jelas 2 pergerakan yang dilakukan oleh tim Alliance kali ini. Bahkan dari G82 sudah melihat tadi menuju ke bawah sana, belum ada tembakan yang dia lakukan. Dan harusnya Boom bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Karena mereka sudah melakukan clearing ke daerah compound ini. Ya, dan bakal ini juga tampaknya ada pergerakan dari tim Boom yang sudah mulai mengelilingi. Mulai coba untuk menjebak tim si The Alliance untuk tidak bisa berkeluar dari area compound mereka. Setiap jendela yang mereka pick akan dikunci. Point B cukup low, butuh melakukan heal terlebih dahulu. Sembari anggota-anggota lainnya coba untuk menemukan knock yang mereka cari-cari. Tapi bukan yang mencari knock, malah kena knock. Jackie terjatuh ke arah tanah panas Miramar. Sementara waktu ini Olio sedang melakukan healing. Dari seorang adik juga melakukan healing. Tapi dari seorang 82 menumbangkan target yang diincar dari Terry. Tampaknya dia nggak punya ruang gerak yang banyak. Di bagian area bangunan ini memang terbuka dari berbagai angle. Dan tanpa berlama-lama, Boom pun mulai mencari poin-poin tambahan. 14 elimination pun sudah mereka kantongi sejauh ini, Pasta. Matengin fight mereka, tapi tujuannya gue yakin ke arah komunikasi sih, Flo. Karena kalau fight lo, apa ya, fight yang bagus itu didasari dengan komunikasi yang baik. Kalau komunikasi mereka nggak baik, fight mereka nggak bakal baik. Kita udah nggak usah ngomongin firepower dan mekanik mereka lagi, karena ini PMSL team, bro. Masa kita masih ngomongin itu terus-terusan gitu loh, layaknya. Lanjut. Apa, Mas? Nah, menurut kayak firepower itu bukan hal yang perlu kita bahas lagi gitu loh. Kayak ya, betul. Lu level pro player itu udah harus ada. Kalau lu nggak punya firepower, ya lu nggak mungkin lah main di level PMSL. Tapi bang, kan ada banyak IGL yang nembaknya nggak jelas bang. Ya sengaja mereka nembak, tapi aja levelnya pro player gitu. Gue pernah lawan kok beberapa IGL by one gitu pas. Tapi gue dibantai gitu sama mereka. Karena fokus mereka udah tinggal 1v1-nya aja, bukan nge-lead timnya kan. Betul. Kayak kalau lu bayangin ya, secupu-cupunya pro player, tapi itu pro player, nggak mungkin dia nembak tuh nggak bisa nembak. Pasti bisa nembak, cuma emang kalau dibandingin sama fragger-fragger lain, di level profesional tertinggi, mungkin dia akan kalah. Tapi kalau melawan player-player biasa, tetap aja keras gitu loh, Pas. Iyalah, jangan terlalu dibandingkan lah kalau masalah mekanik-mekanik. Mungkin ada sedikit tanda kutip gitu kalau kita ngeliat di PMSL. Kok nyabun, kok ini ya, itu mungkin ada kecele-celenya sedikit atau gimana gitu kan. Cuman bener, setiap player tuh udah punya porsinya masing-masing dalam tim tersebut lah. Sekelas tim yang objektif pun atau sekelas tim yang agresif pun udah ada job desk-nya masing-masing gitu. Kalau kita ngomongin di eranya BTR dulu, segarang-garangnya player-player BTR kan ada role-nya masing-masing. Kalau zaman dulu ya kayak kita ngelihat snipernya si Luxi, terus backupnya si Cowboy, rushnya Zuxi sama si Ryzen dan lain-lainnya, atau zaman dipimpin sama Natik, cara mainnya BTR gimana, cara dobraknya BTR gimana, itu kan juga ada polanya tersendiri gitu. Walaupun kita lihat firepower-nya oke, mekanik mereka bagus, ya tetap tiap tim player-playernya udah punya porsinya masing-masing. Soalnya baik lagi Pas, semua player tuh ada warna masing-masing dan setiap tim pasti ada mengutamakan berapa warna-warna yang mereka taruh prioritas itu kan. Dan baik lagi gitu Pas, kalau gue perhatiin tim-tim, pasti mereka tuh ada player-player yang emang lebih cenderung support, lebih cenderung di depan, lebih cenderung bisa backup. Pasti ada warna-warna yang mereka cari lah dari seorang player untuk ngebangun tim mereka gitu Pas. Nggak mungkin satu tim bener-bener murni dari, meskipun role itu kan secara teknis nggak ada di PUBG Mobile ya Pas ya, role kan. Iya. Ada yang begitu juga. Itu rasanya di scrim cocok, akhirnya taken kontrak segala macam, tapi begitu main di PMSL, hasil dari evaluasinya jadi nggak bagus, jadi gimana ya, itulah yang sering terjadi juga di masa-masa pencarian bakat untuk tim-tim tertentu ya, untuk tim-tim PMSL. Dan tinggal 3 tim yang tersisa. Yangon ternyata mereka masih bertahan di antara ketiga tim ini bersama dengan Boom Esport dan juga Bigetron untuk 3 tim yang tersisa. Sementara satu pemain dari Boom akhirnya kembali karena Villain tadi bisa mendapatkan satu penbit diamankan. Jackie juga berhasil tertumbangkan karena ada gangguan dari tim Yangon Galacticos. Ada gangguan dari seorang James yang datang dari bagian belakang. Al miss the shot. Semua tembakannya miss untuk bisa mendapatkan knockdown ke arah seorang James. Aduh. Iya.
Baru dibahas tuh. Sayang sekali. Tapi lihat dari James sekarang, dengan dia masih bertahan hidup, dia masih harus menghadapi tim Bigetron yang kali ini mulai mengelilingi area posisi dia. Lewis James dalam bahaya, YG juga nggak mau kalah. Mereka sudah menyentuh angka 10 elimination. Cukup banyak saat ini ya. Tim Bigetron, bahkan sekarang Ken mulai mengincar seorang Marnat dan tampaknya tadi keluar di bagian area smoke dan langsung diincar, tapi Ken pun berhati-hati karena angle dia, posisi dia pun sudah terekspos dan terkena peluru-peluru panas yang connect menuju ke arah seorang Ken. Dari Ark, dia pun sudah mengendari kendaraan, coba melakukan flank, coba ngebangun serangan terakhir untuk menuntaskan tim yang Galacticos yang sebenarnya udah kejepit banget. Masih bakal masuk menuju ke Bumi Sport. Fokus mereka bagi dua-dua fokus dari Bumi Sport untuk bisa menghalau semua pemain dari Yangon Galacticos yang tersisa. Ada Molotov juga yang dilemparkan, membatasi pergerakan dari YG. Sementara Mernat sudah tertangkap last man standing. Lewis masih melakukan heal up, tapi mereka fight di luar dari stage yang kelima. Ada cicilan DPS dari Blue Zone dan Ark sedikit lengah dipanis untuk dipulangkan, tapi masih ada player Bigetron yang lainnya. Ada Chicken yang lain lagi diamankan oleh Bigetron kali ini. Tapi banyaknya yang Chicken tim Indonesia hari ini. Iya,